Hai geng, sini ngumpul dulu karena kita mau membahas film horor kopet mengerikan tahun 2025 yang berjudul Clone in Unconfil. Nggak bisa bahasa Inggris. Bercerita tentang maskot Frendo yang bisa hidup bahkan mencari mangsa. Ada fakta mengejutkan di balik teror badut kopet. Seseru apakah ceritanya? Langsung saja kita mulai. Scene dimulai di gudang ladang jagung, tempat tongkrongan favorit remaja 90-an, di mana kebiasaan buruk mereka sering oleng sampai larut malam, hingga salah satu wanita di antara mereka tiba-tiba ngajak gebetannya masuk ke ladang jagung. Tapi sayangnya, belum sempat nyocol popcorn, si wanita tiba-tiba hilang dari pandangan. Jesus Christ, Jessica. Melihat gebetannya mudar disabet sesuatu, ia yang panik langsung kabur. Puluhan tahun setelah kejadian mengerikan itu, scene beralih pada keluarga Dr. Maybrook yang baru pindah ke Cantil Spring untuk membuka praktek sekalian membuka kehidupan baru sepeninggal istrinya. Mereka menempati rumah lama milik dokter, sebelumnya sebuah bangunan tua berdiri kokoh di samping ladang jagung yang begitu luas. Dari jauh terlihat pabrik tua bekas kebakaran, seolah tempat itu menyimpan misteri. Hey, morning, Quinn. Keesokan paginya, Quinn tiba-tiba dijemput tetangga aneh bernama Rostom untuk berangkat ke sekolah. Nice meeting you, Quinn. Yeah, thanks, Steve. Tapi sesampainya di ruang kelas, Quinn langsung disambut ujian dadakan. Quinn sangat kesal, baginya ini tidak adil. Banyak siswa yang ikut protes kecewa dengan guru yang seenak jidatnya sendiri. Tapi justru dari situ, Quinn mulai dekat dengan kelompok ini. Kelompok itu terdiri dari 6 orang. Ada Cole, Janet, Ronnie, Taker, dan Matt. Cole sebagai pimpinan dipilih karena anak wali kota. No shit. Sepulang sekolah, mereka ngumpul di jalan dan berencana mencuri Homer dengan cara pengalihan, karena rencananya malam ini bakal oleng di pabrik tua. It was magical. What? I'm not gonna marry her. You think you can? Singkat waktu, saat malam tiba, mereka pun mulai oleng tanpa sadar ada yang mengawasi. Semenit kemudian, Matt tiba-tiba kebelet pipis. Sambil menunggu Matt balik, Quinn bertanya soal kebakaran di pabrik tua ini. Menurut hasil penyelidikan polisi, kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Tapi ironinya, warga malah menuduh mereka yang jadi penyebabnya. Soalnya Cole dan teman-temannya tiap malam oleng di pabrik ini. Hal itu membuat Cole marah. Ia ingin membakar habis kota kecil ini. Ternyata mereka bikin konten sekalian peresmian Quinn sebagai anggota baru. Yep. An overdose. Hingga tak lama kemudian Cole bercerita soal kakak perempuannya yang tewas di waduk di sekitar ladang jagung ini. Mendengar itu, Quinn terbawa suasana, kemudian menyandarkan kepala di bahunya Cole. Singkat waktu, Quinn keciduk ayahnya menyosor anak orang, terlebih pulang dalam keadaan oleng. Akibatnya, Cole dicap sebagai remaja badung, dilarang bergaul lagi dengan putrinya. Merasa bersalah, Quinn mengurung diri di kamar. Sambil menangis, ia memutar video rekaman saat mereka di pabrik tua. Saat memperhatikan lebih seksama, ia notis ada badut lain mengintip mereka. Karena penasaran, Quinn mengirimkan foto itu. Melihatnya, Taker langsung terkejut. Sesaat kemudian, ia menerima kiriman video dari nomor misterius isinya badut yang sama. Tapi kali ini, badut itu berdiri tepat di depan rumahnya. Ia yakin itu pasti ulah Cole. Tanpa ragu, ia keluar kamar berniat mau ngerjain balik. Mendengar keributan berasal dari salah satu ruang di loteng, ia yang penasaran segera mengeceknya. Hingga pada akhirnya, di dalam lemari baju, ia menemukan souvenir dari badut psikopat. Hey. Keesokan harinya, ayah Cole melarang keluar rumah karena kemarin melawan guru di sekolah. Tapi Cole tak peduli, dia tetap pergi demi nonton badut Frendo maskot kebanggaan di kota itu. Singkat cerita, Quinn bertanya ke Janet dan Ronnie soal siapa badut semalam. Janet yakin itu pasti ulah Rostom, jadi menurutnya nggak usah dipikirkan terlalu serius.
Tak lama kemudian mereka sepakat berpencar untuk ambil video di lokasi yang berbeda. Setelah teman-temannya pergi, Cole mengundang Quinn datang ke pestanya malam ini tepat jam 10 malam. Tak lama berselang, tiba-tiba orang misterius menyabotase parade. Mereka yang tak tahu apa-apa justru dituduh sebagai biang kekacauan. Ironisnya, pelaku sebenarnya masih bebas berkeliaran. Alhasil mereka semua diamankan dan dibawa ke kantor sheriff untuk ditahan. Di sana ada orang yang memperingati jangan macam-macam dengan maskot Frendo. Entah apa maksud Pak Tua itu. Pada akhirnya mereka pun dibebaskan berkat wali kota. Melihat kelakuan Quinn yang makin tak terkendali, ayahnya kembali memperingati agar tidak bergaul dengan Cole yang dia tuduh sebagai pelaku pembakaran pabrik. Entah dari mana ayahnya mendapatkan informasi itu. Mendengarnya, Quinn langsung panas dada. Baginya, Cole tetap yang terbaik. Sementara itu, Matt yang sedang berolahraga di bagasi, tiba-tiba menerima souvenir badut kopet. Dia mengira itu lelucon dari Taker tanpa tahu temannya itu sudah tewas tadi malam, sehingga ia tak menghiraukannya. Astagfirullah, kepalanya copot dan dibawa entah kemana. Di malam hari, Quinn terlihat gelisah. Dia bingung mencari cara keluar rumah, apalagi Cole terus memaksa. Katanya dia mau ngasih souvenir badut kopet. Saat melihat ayahnya tertidur pulas, Quinn pun sadar inilah kesempatannya. Di dalam mobil yang sunyi, Cole memberikan souvenir badut kopet kepada Quinn. Tiba-tiba wajah gantengnya berubah datar. Yang lebih mengejutkan, Cole mengaku mengoleksi kostum badut Frendo di rumahnya. What the hell, man? Nyaris saja ditabrak, dan ternyata dia si Rustom, salah satu pria misterius selain Cole. Dan Cole juga mengundang Rustom ke pestanya. Setibanya di pondok ladang jagung yang disulap jadi tempat pesta, mereka pun mulai bertanya-tanya tentang Matt dan Taker yang belum juga muncul, bahkan di SMS pun tak dibalas. Ronnie dan Janet mulai curiga, jangan-jangan Matt dan Taker sedang merencanakan kejutan konyol malam ini. Tapi pada kenyataannya, keduanya tak akan pernah datang ke situ. Melihat Cole menari di tengah pesta, Quinn yang mulai basah langsung menarik Cole masuk ke salah satu gudang. Namun baru melakukan pemanasan global, Cole tiba-tiba menolak. Quinn yang tersinggung mengira keteknya bau bawang, lantas dia langsung keluar mencari udara. Namun tak disangka ada yang cemburu. Alhasil pertengkaran pun pecah. Rejects everybody, you're a sucker, Quinn. Tapi sebelum semakin kacau, terdengar teriakan pilu dari ladang jagung. Awalnya mereka kira itu ulah Matt dan Taker yang iseng, lantas mereka pun mendekati tanpa rasa takut sedikit pun, bahkan saat dilempar dengan potongan kepala Matt. Tapi Quinn yang curiga memeriksa tubuh korban dan ternyata nadinya tidak berdenyut. He's fucking dead. Melihat badut kopet mengamuk, mereka yang panik berhambur mencari tempat berlindung, tapi pintu gubuk dikunci dari dalam. Nyaris saja jadi korban berikutnya. Untung Rustom muncul di waktu yang tepat, namun keadaan semakin genting. Saat Rustom kasih tahu kalau badut kopet mengambil semua aki mobil di parkiran. Rupanya badut kopet sudah mengatur semuanya sejak awal dan mereka terjebak di ladang jagung ini. Astagfirullah, dari balik ladang jagung satu persatu badut kopet mulai bermunculan. Tapi jumlah mereka terus bertambah banyak. Untung saja mereka gercep berlindung di gudang itu. Tapi sialnya nggak ada sinyal sama sekali. Mereka pun sadar cepat atau lambat gudang ini pasti jebol. Sementara Rustom hanya memiliki sebiji amunisi. We can't stay here. Ronnie sempat heran kenapa hanya mereka yang diburu badut kopet. Padahal ada banyak remaja berlindung di gubuk ladang jagung itu. Gak tahu. Hingga tak lama kemudian tanpa sengaja Quinn menemukan jalan keluar melalui gorong-gorong tua. What?
Mereka pun menyusun sebuah rencana di mana Rustom akan tinggal dan meledakkan gudang pakai tabung gas setelah yang lainnya aman lewat saluran pipa. Tapi saat eksekusi dimulai, Rustom tidak muncul. Melihat pengorbanannya Rustom, Cole yang panas dada ingin membalaskan dendam, namun Queen segera menahannya. Katanya lebih baik memanfaatkan peluru sebutir itu untuk mereka yang masih hidup. Dirasa ada benarnya, mereka pun menyusuri ladang jagung hanya berbekal sebutir peluru. Mereka berencana menuju ke rumah pegawai ladang jagung untuk meminta pertolongan. Akan tetapi, mereka malah nyasar ketemu jalan setapak. Syukurnya pas di tengah jalan itu, mereka berpapasan dengan mobil sheriff. Namun tak disangka-sangka, sheriff langsung menodongkan senjata menganggap Cole berbahaya, karena pada saat itu Cole memegang senjata api. Alhasil Cole langsung diborgol, sementara yang lainnya justru dilepaskan. Meskipun mereka sudah menceritakan segalanya, namun sheriff Tului ini tetap pergi membawa Cole bersamanya dan menganggap laporan mereka cuman omong kosong. Next time, Toots. Mereka yang ditinggalkan berpikir untuk menyelamatkan diri, dan kebetulan rumah warga terlihat tak jauh dari sana. Dasar gobloy, ada jalanan malah lewat semak tinggi, tapi kalau nggak gitu mana horor. Saat melintasi ladang jagung menuju rumah itu, mereka malah dikepung badut kopet. Untungnya mereka berpikir cepat, merunduk di antara semak-semak tinggi, dan badut kopet tak melihat mereka. Lagi-lagi mereka berhasil kabur, tapi kali ini, tiba-tiba... Astagfirullah, Ronnie dimutilasi di tempat. Di sisi lain, dokter baru sadar kalau Queen tidak berada di dalam kamar. Ia yang panik, keluar untuk mencarinya, namun saat melintas di jalanan sepi, ia mendapati tempat prakteknya dibobol seseorang. Hello? Ternyata pelaku salah satu badut kopet. Ia membawa teman kopet yang tertembak dan rupanya badut itu belum mati. Dokter pun disandera, dipaksa mengoperasi tangan temannya yang buntung akibat ditembak Rustom saat di ladang jagung, dan jika menolak maka Queen akan dieksekusi. Mendengar nyawa putrinya terancam, Dr. Maybrook terpaksa mengoperasi badut kopet yang pingsan. Tapi begitu tahu kopet gampang dimanipulasi, akhirnya dokter mencari cara untuk membalikan keadaan. Look, I need your help. Take him. Two. Yeah, we gotta go. There, I'm gonna get some help. Okay. Dari radio terdengar mereka berada di ladang jagung. Tanpa berlama-lama, dokter menuju ke lokasi. Sementara itu, Queen dan Janet akhirnya berhasil menemukan rumah warga. Tanpa pikir panjang, mereka masuk berharap bisa selamat. Tapi saat membuka pintu, mereka menemukan badut psikopat yang molor. Rupanya sudah modar. Lantas mereka pun buru-buru mencari telepon yang berdering, tapi ternyata sebuah mainan. Di sanalah Janet menemukan petunjuk yang bikin merinding. Di dinding ruangan itu terpampang foto mereka dan foto para remaja korban sebelumnya. Saat itulah Janet sadar sejak awal mereka memang menjadi target. Dan celakanya, rumah ini bukan tempat perlindungan, melainkan sebuah jebakan. Sontak mereka pun langsung kabur, akan tetapi sudah terlambat. Me too. Astagfirullah, Janet ke alam barzah barengan dengan kopet. Queen yang panik buru-buru cari jalan untuk kabur, tapi sialnya mobil satu-satunya yang ditemukan mobil manual dan dia nggak bisa masukin gigi. Malang sekali, Queen dikepung dari berbagai sisi. Singkat waktu, Queen yang masih hidup diseret ke pabrik terbengkalai. Astagfirullah, badut kopet ternyata warga kota sendiri. Sheriff, guru sekolah, penjual homer, penjual martabak, bahkan wali kota ikut terlibat. Rupanya setiap tahun kota ini menjalankan tradisi aneh nenek moyang yang sangat mengerikan, di mana orang tua membantai remaja-remaja minus yang dianggap bermasalah.
Bagi mereka, anak bandel dan cabul simbol kemunduran sosial. Sekalipun itu anak kandung mereka sendiri, kalau dirasa minus wajib disingkirkan. They just didn't want to leave. Started to calm man. Or generate. Intinya mereka mau memutus rantai benih-benih pecundang dan menyisakan generasi emas untuk hidup yang diharapkan menjadi penerus bangsa ini. Kalau ada remaja cabul seperti Quinn dan Cole, jangan harap bisa berumur panjang. Minimal bapak aing kirim ke barak militer. Before he. So they. You just. Cole sangat kecewa, sama sekali tak menyangka ayahnya sekejam itu. Padahal selama ini ia peduli kepada anak-anaknya, namun ternyata semua itu kebohongan. Sheriff yang gak sabaran langsung mengangkat senjata, bersiap membantai Quinn. Generation. Dokter yang tertembak menyuruh Quinn segera kabur. Alhasil, Sheriff langsung mengejarnya, sementara wali kota mengurus dokter dan Cole yang sekarat. Untungnya mobil tersangkut, sehingga Cole masih hidup, tapi justru disinilah semuanya terbongkar. Ternyata bukan Cole yang membakar pabrik, tapi ayahnya sendiri demi klaim uang asuransi, karena bisnisnya waktu itu hampir bangkrut. Dan parahnya, setelah semuanya terbongkar, wali kota langsung kabur. Tiba-tiba Rustom muncul di saat paling genting dan ternyata dia belum mati. Untungnya cuman manekin, dan terdengar Sheriff sudah berada di depan pintu. Quinn yang kalang kabut segera melepaskan ikatan. Sementara itu, Sheriff berhasil menjebol pintu, sedangkan Quinn bersembunyi entah di mana. Tapi melihat ada noda merah, Sheriff yakin Quinn bersembunyi di balik manekin, namun sayangnya salah tebak. Quinn yang masih syok parah malah melihat adegan tak terduga, di mana Cole dan Rustom rupanya pasangan hombreng tulen. Pantas saja Cole menolak diajak Quinn bercocok tanam, tapi ya, bodo amatlah meskipun hati sebenarnya sakit. Namun yang lebih penting, sang ayah lukanya tidak fatal. So, what do you guys? Get in. Di sini mereka nggak sadar ada badut kopet sedang bersembunyi, dan Dr. Maybrook malah ngajar mobil di waktu yang tidak tepat. Tapi saat melihat badut kopet menampakkan diri, Dr. Maybrook menyuruh Quinn tancap gas pakai gigi satu. 3 tahun kemudian di hari itu Quinn melanjutkan kuliah di luar kota, sementara Dr. Maybrook tanpa disangka-sangka ikut pilkada. Hingga tak lama berselang, pasangan belum sunat datang memberikan hadiah untuk Quinn sebuah senjata kekinian untuk pertahanan diri. Jaga-jaga takut ada begal di jalanan. Kedatangan mereka ini sekalian melihat kepergian Quinn sahabat mereka, hingga pada akhirnya mereka pun benar-benar berpisah. Love you, Bang. Namun tak disangka-sangka, pas di tengah jalan Quinn menemukan souvenir badut kopet. Melihat itu, Quinn langsung membuangnya, yang artinya film pun berakhir. Jika kalian terhibur, jangan lupa like dan share video ini supaya hiburannya menyebar ke teman-teman yang lain. Terima kasih.